Perjalanan yang bertajuk untuk mengembalikan langkah, yang sebelumnya sempat berkali-kali terduga untuk segera merambah. Tetapi pada akhirnya hanya berubah di rumah. Dan inilah langkah di Gunung Ungaran. Berangkat dari Yogyakarta ditemani oleh seorang teman. Dia adalah kakak kelas saya waktu SMP dulu. Nova namanya. Dia juga satu-satunya yang bersedia menemani saya mendaki kali ini. Saya sempat juga mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung mendaki. Akan tetapi, semua sibuk dengan acara dan kegiatannya masing-masing. Kami berencana mendaki Gunung Ungaran via Perantunan. Kami juga memutuskan untuk berangkat menggunakan kendaraan pribadi. Dikarenakan masih musim pandemi, kami juga harus menjaga jarak dari kerumunan. Oh iya, ini adalah kali pertama saya menyetir untuk mendaki gunung. Ini baru perjalanan ke basecamp Perantunan Gunung Ungaran. Jarak dari rumah saya ke basecamp Perantunan sekitar 70-80-an kilometer. Karena basecamp ini terletak di daerah Semarang, tepatnya di Kecamatan Bandungan. Jadi perjalanan ini kira-kira akan memakan waktu sekitar 2-3 jam. Jalur pendakian via Perantunan ini merupakan jalur baru yang berada di sisi selatan Gunung Ungaran. Dan jalur ini diklaim sebagai salah satu jalur pendakian termudah untuk ke Puncak Botak, yaitu puncak tertinggi Gunung Ungaran. Dan Gunung Ungaran sendiri pun memiliki beberapa puncak, Puncak Bodolan, Puncak Banteng Riders, dan Puncak Botak. Di puncak tertingginya, ia memiliki ketinggian 2050 mdpl. Setelah hampir 2 jam dalam perjalanan, kami sampai di Jalan Gitungan Utara, Dusun Negowo, Desa Duren, Kecamatan Bandungan. Ya, kita sudah sampai di Perantunan coy. Baru saja berangkat dari Jogja jam setengah 9 sampai sini jam 11 pas. Mantap. Karena kami berangkat dengan menggunakan kendaraan roda 4, kami hanya bisa sampai di batas rumah warga. Karena akses untuk ke basecamp Perantunan ini masih belum bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Tetapi jangan khawatir, karena di sini juga sudah tersedia jasa ojek. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung memajukan UMKM warga setempat dengan menggunakan jasa ojeknya. Tarifnya pun cukup murah, hanya Rp10.000 dengan jarak mungkin 1 kilometeran. Kalaupun harus jalan kaki, mungkin bisa memakan waktu 20-30 menit. Lumayan, bisa dipangkas dengan sekali gas. Setelah sampai di base camp, kami langsung registrasi. Biaya untuk simakinya Rp15.000 per orang. Kemudian untuk parkir kendaraan dibayarkan ketika kita setelah turun dari mendaki. Biayanya juga Rp15.000. Registrasi beres, kami langsung mencari warung untuk mengisi perut sebelum memulai pendakian. Karena bagi saya sendiri, sebelum mendaki wajib untuk makan terlebih dahulu.
Perut kenyang, kami langsung mengecek kembali peralatan, packing ulang, dan mempersiapkan jika ada yang kurang. Ini adalah pendakian pertama saya. Setelah terakhir kali Agustus tahun lalu di Gunung Sindoro. Sudah cukup lama saya tidak mendaki gunung. Jadi ini pendakian yang sangat saya tunggu untuk melepas rindu. Sampai di gerbang pendakian Gunung Ungaran via Prantuna. Di sepanjang jalan dari base camp sampai gerbang pendakian masih didominasi perkebunan warga. Di gerbang pendakian juga terdapat shelter untuk beristirahat. Karena kami belum terasa cukup lelah, kami pun melanjutkan perjalanan. Melihat jarak di peta pos 1 dan 2 tidak terlalu jauh, kami memutuskan untuk berjalan langsung ke pos 2 dan berencana beristirahat sebentar di sana. Gua sampai di pos 2 lewat berapa menit nih? 2 menit kali. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 sedikit terjal, Bung. Di perjalanan menuju ke pos 3, saya mengajak Novan beristirahat, mengatur nafas, dan sejenak meluruskan kaki. Jam 2:28 kita sampai di pos 3 Gunung Ungaran. Jalannya sedikit terjal, tapi masih banyak vegetasi rimbun. Di pos 3 ini vegetasinya masih sangat padat dan rimbun. Pohon-pohon pun masih banyak yang menjulang tinggi. Ini sangat menguntungkan sekali bagi kami. Karena di cuaca yang cerah seperti ini, rimbun pohon dapat sedikit menghalangi dari sengatan sang mentari. Apa-apa? Kami memulai perjalanan dari pos 3 dengan hati-hati, langkah demi langkah, tapak demi tapak, dan akhirnya sampai di Ondorante. Diberi nama Ondorante mungkin karena jalannya yang seperti tangga, yang menanjak terus-menerus. Dengan dalih menikmati alam, lagi-lagi saya mengajak Novan untuk beristirahat kembali. Ini adalah untuk sekian kalinya saya mengajak Novan untuk beristirahat. Mungkin ini adalah efek dari sudah lama tidak mendaki gunung. Setelah Ondorante yang cukup menguras tenaga, ternyata masih ada jalan yang menanjak. Sudah tidak ada alasan lagi untuk beristirahat, kecuali di pos 4 nanti. Karena menurut di peta, pos 4 memiliki percabangan. Ke kanan untuk ke puncak Banteng Riders, dan ke kiri untuk ke puncak Bondolan dan ke puncak Botak. Dan kami belum memutuskan untuk lewat jalur yang mana. Mau ke kanan atau ke kiri. Ke puncak Banteng Riders, lalu ke puncak Botak, atau ke puncak Bondolan, makam semalam, dan keesokan harinya baru ke puncak Botak. Sudah sampai pos 4 di Kolo Keciko. Lumayan terjal, perjalanan panjang melewati Ondorante. Tepat di depan sana adalah persimpangan untuk kedua puncak. Setelah berbincang-bincang lama, kami pun memutuskan untuk memilih jalur yang kiri, dikarenakan hari yang sudah semakin gelap dan semakin malam.
Jadi kami memilih ngecamp di Puncak Bondolan dan dilanjut summit ke Puncak Botak esok harinya. Di perjalanan menuju Puncak Bondolan, ini merupakan batas vegetasinya. Sudah tidak ada pohon yang tinggi-tinggi lagi. Dan semoga di Puncak Bondolan masih sempat melihat senja. Hehehe. Setibanya di Puncak Bondolan, kami langsung meletakkan semuanya, menikmati senja, dan tentunya foto-foto. Sebelum malam datang, kami bergegas untuk mendirikan tenda. Kemudian di malam harinya, kami menyiapkan makanan untuk makan malam. Masak gan. Dan setelah kenyang, kami pun terlelap. Tepat pukul 5 pagi, kami beranjak dari tidur yang nyenyak untuk mulai summit menuju Puncak Botak. Perjalanan ke Puncak Botak 2050 mdpl. Kami berjalan dengan sedikit rasa cemas karena dikelilingi kabut yang sangat tebal sekali. Di sepanjang perjalanan, kami tak henti berharap semoga hujan tidak datang pagi ini. Kami terus berjalan, menembus kabut yang kian lama kian menghilang. Cemas yang sempat tadi mengiringi kami berangsur berubah menjadi semangat. Karena dari kejauhan terlihat sang mentari pagi mulai menyapa dari balik bukit. Oh, Saya mempercepat dalam berjalan karena sang mentari sudah semakin jelas memperlihatkan keindahannya. Saya sudah tidak sabar ingin segera menikmati kesanduan yang sudah lama dirindukan. Dan benar saja, sang mentari datang dengan begitu indahnya. Seperti mengantarkan senyum manis yang berada di lekuk pipimu. sunrise.
adalah puncak Kuta. Tos dulu bro. Mantap. Dan di saat seperti ini, rasa lelah mulai terbayarkan. Puncak yang rasanya seperti sulit digapai, akhirnya sudah di depan mata. Gunung Ungaran ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi bagi saya tidak dilihat dari berapa ketinggiannya, tetapi bagaimana kita menikmati di setiap langkahnya. Jangan memaksakan dan jangan juga dipaksakan. Sekian sepenggal kisah dari Gunung Ungaran. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dan salam lestari.